Saya sering menyampaikan ke kader-kader PKB yang datang ke pesantren ketika curhat melihat hubungan yang kurang harmonis antara struktural NU dan PKB. Saya sampaikan, biarkan saja, itu adalah bagian dinamika. Tapi yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Kenapa? Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Struktural bisa diciptakan oleh siapa saja, struktural boleh ada desain, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kultural NU tetap bersatu bersama-sama untuk memastikan kemenangan politik ahli sunnah wal jamaah. Satu-satunya partai yang jelas di dalam ADART-nya jelas berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah, ini hanya partai PKB. Ini adalah gerakan politik dari ideologi ahli sunnah wal jamaah. Maka saya kadang heran, ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah, tapi kok kerjanya cawe-cawe ngerepoti PKB. Bukan mengurus PKB, bukan membantu. Paling tidak, kalau tidak bisa membantu, ya jangan ganjel-ganjel PKB gitu. Kami akan meminta dengan hormat sambutan atau testimoni dari Kiai Haji Imam Jazuli LCMA, pimpinan Pondok Pesantren Bina Insan Mulia Cirebon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para kiai, para ibu nyai, wabil khusus Kiai Haji Kafabihi, Kiai Haji Marzuki Mustamar, Kiai Haji Haidar Muhaimin, Kiai Haji Bushrul Karim, Kiai Haji Abdul Mun'im Deze, Kiai Haji Ahmad Badawi Bashir, Kiai Haji Syihabuddin Ahmad, dan idola kalangan muda NU Gus Kausar dan Gus Salam. Beliau selalu hilir mudik di beranda saya ini ya. Pokoknya tiap hari pasti ketemu beliau sebagai gerakan Nahdiyin bersatu ya. Dan yang kita hormati, kita takrimi, telah berjuang luar biasa mengangkat PKB di pemilu 2024, yaitu Ketua Umum Partai Kebangkitan Gus Muhaimin Iskandar. Ini luar biasa, ketum yang energik, smart, banyak strategi, banyak akalnya. Kita bersyukur ini punya ketum yang luar biasa. Yang terhormat Pak Sekjen dan juga para menteri yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, juga para ketua partai yang sudah hadir pada malam hari ini, dan seluruh anggota fraksi PKB, baik DPR RI, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2. Dan seluruh hadirin semua yang hadir pada malam hari ini. Saya malam hari ini terasa istimewa karena sudah bertahun-tahun saya tidak pernah hadir dalam undangan apapun, resepsi pernikahan, undangan organisasi, termasuk undangan partai PKB. Ini pertama kali saya keluar dari pesantren dan dikasih podium di JCC. Tirakat saya 7 tahun batal ini, gara-gara Gus Ketum ini. Dan tentu ini menjadi istimewa buat kita semua
Milad ke-26 PKB adalah hari kesyukuran. PKB yang dulu dikenal sebagai partai Nahdiyin saja, hari ini kita lihat sudah berubah. Banyak kantong-kantong yang bukan kantong Nahdiyin, tapi PKB mendapatkan kursi. Itu luar biasa. Di NTT PKB luar biasa. Bahkan di Samosir juga luar biasa. Ini tandanya PKB sudah menjadi partai nasional, di semua tempat terwakili oleh anggota-anggota fraksinya. Kita lihat perkembangan PKB ini luar biasa. Pemilu lalu hanya 58, pemilu sekarang jadi 68. Dari 13 juta menjadi 16 juta. Yang luar biasa itu justru DPRD tingkat 1 dan DPRD tingkat 2. Dulu 1.700, sekarang 2.114. Ini enggak main-main kemajuannya. Ya, kayaknya 2 jalur ini, jalur darat dan jalur langit ini. Kalau darat doang rasa-rasanya berat ini. Para hadirin semuanya yang saya hormati, saya diminta oleh Gus Ketum untuk memberikan sedikit sambutan terkait masa depan politik Nahdiyin. Tentu kita semua tahu bahwa Gus Ketum pada tahun 2022 telah memberikan visioning tentang Indonesia di dalam bukunya yang sangat lengkap. Maka pada malam hari ini saya ingin sedikit memberikan visioning tentang masa depan PKB. Kita tahu PKB adalah satu partai yang lahir dari karangan santri dan dari rahim NU, walaupun kadang-kadang kita agak heran ini. PKB dan NU ini mestinya bersama-sama membangun kebersamaan, tetapi yang kita lihat justru kadang menjengkelkan. Saya sering menyampaikan ke kader-kader PKB yang datang ke pesantren ketika curhat melihat hubungan yang kurang harmonis antara struktural NU dan PKB. Saya sampaikan, biarkan saja, itu adalah bagian dinamika. Tapi yang terpenting buat kita adalah bagaimana memelihara hubungan dengan masyarakat kultural NU, itu lebih penting. Kenapa? Karena kekuatan kita yang paling utama bukan di struktural, tetapi adalah kultural. Struktural bisa diciptakan oleh siapa saja, struktural boleh ada desain, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kultural NU tetap bersatu bersama-sama untuk memastikan kemenangan politik ahli sunnah wal jamaah. Karena kita harus bangga, satu-satunya partai yang jelas di dalam ADART-nya jelas berlandaskan kepada ahli sunnah wal jamaah, ini hanya partai PKB. Ini adalah gerakan politik dari ideologi ahli sunnah wal jamaah. Maka saya kadang heran, ada orang ngaku ahli sunnah wal jamaah tapi kok kerjanya cawe-cawe ngerepoti PKB. Bukan mengurus PKB, bukan membantu. Paling tidak, kalau tidak bisa membantu, ya jangan ganjel-ganjel PKB gitu. Kenapa demikian? Saya sering menyampaikan, nah, kalau kamu betul-betul ingin mempertahankan ahli sunnah wal jamaah, maka mau tidak mau harus merawat politiknya.
Kalau politiknya hilang, maka ideologinya juga pelan namun pasti akan hilang. Di mana-mana ideologi sebesar apapun tanpa ditopang oleh kekuatan politik, maka lambat namun pasti akan hilang. Saya kuliah di Al-Azhar Mesir, saya baca sejarahnya, ternyata Al-Azhar itu pendirinya Fatimiyah, itu Syiah. Tapi hari ini berubah menjadi ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena Syiahnya kalah, yang berkuasanya Sunni, maka secara otomatis Al-Azhar yang tadinya Syiah berubah menjadi Sunni. Demikian pula kalau kita baca sejarah, Saudi Arabia dulunya Sunni, tetapi karena Sunni kalah secara politik dalam 100 tahun ini, kita bisa lihat hari ini setelah 100 tahun kita sulit melihat orang Sunni di Saudi. Itu kenapa pentingnya politik. Maka ideologi ahli sunnah ini harus ditopang dengan politik. Omong kosong bicara tentang peradaban dunia dan lain sebagainya, kalau politiknya acak-acakan. Kita bisa lihat dulu di Turki. Turki ini dulu Islam. Politiknya politik Islam zaman Ottoman, kemudian runtuh. Kenapa? Karena secara politik lemah kekuatan Islam. Akhirnya yang berkuasa adalah kalangan sekuler. Semua aturan-aturan menyulitkan bagi komunitas muslim. Bahkan terjadi migrasi besar-besaran ke semua wilayah. Ke Jerman, orang berlari kemana-mana. Kenapa? Kebebasan beragama dikurangi. Dan baru hari ini kita bisa melihat kebebasan itu dibuka lagi. Kenapa? Karena secara politik komunitas muslim mulai kuat dengan lahirnya partai yang awalnya sudah dimulai sejak zaman Erbakan, kemudian hari ini sudah ada Erdogan. Politiknya menang, maka menjadi kuat kembali Islam. Jadi kita tidak bisa memisahkan antara politik dengan agama. Itu menyatu. Maka saya selalu menyampaikan, kalau kita ini anti dengan politik identitas, berarti yang bermasalah itu kita. Karena sejarah membuktikan politik dan agama itu ada kesatuan. Agama bukan hanya mengajarkan tentang etika, tapi agama juga mengajarkan tentang bagaimana mengelola masyarakat. Dan pengelolaan masyarakat itu dengan kepemimpinan.